Alhamdulillahil qadi Ashhadu an la ilaha illallahul muta'ali wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabi war rasuli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in ilal yaumil ati. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubudus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dan tidak lupa kita selalu mengumandangkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi insan-insan yang bertakwa dimanapun kita berada. Adapun tema khutbah Jumat kali ini yang singkat dan terbatas adalah memberi menambah rizki. Kita ketahui bahwa memberi itu adalah sifat yang positif, yang sangat baik, yang ada di dalam diri setiap manusia. Bahkan rasa memberi itu tidak hanya dititipkan Allah kepada manusia, hewan dan tumbuhan juga memiliki sifat memberi. Di dalam Islam, memberi itu sendiri memiliki banyak kata-kata. Ada yang disebut dengan sedekah, ini yang paling umum. Kita memberi dan hanya mengharap ridho ilahi. Ada dalam bentuk hibah, kita memberi cuma-cuma, tidak ada maksud dan tujuan, hanya ingin memberi saja, disebut hibah. Ada kita memberi itu karena senang, atau memberi karena prestasi, itu yang disebut dengan hadiah. Ada juga pemberian yang dilakukan untuk membersihkan harta, itu yang kita kenal dengan zakat. Ada juga pemberian di mana harta kita itu ditahan lalu dikelola untuk hasilnya dimanfaatkan oleh umat, itu yang disebut dengan wakaf. Ada juga pemberian itu diberikan oleh seorang pria kepada wanita yang dicintainya dan dinikahinya, yang biasa familiar kita kenal dengan mahar.
begitu banyaknya jenis-jenis pemberian, ini membuktikan bahwa memberi itu bukanlah perbuatan yang remeh. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha menyayangi, Maha mengasihi. Kalau sudah sayang, pasti apapun yang diminta pasti diberi. Oleh karena itu, mari kita pupuk sifat memberi ini, karena ini dapat menambahkan rezeki bagi kita. Rezeki yang saya maksud di sini bukan hanya uang. Kalau kita lihat rezeki itu artinya adalah anugerah, karunia, itu arti rezeki. Tidak ada yang mendefinisikan bahwa rezeki itu adalah duit. Tapi rezeki adalah anugerah, macam-macam. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi kerukunan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, termasuk uang. Itu adalah anugerah. Nah, karena dia luas rezeki itu, orang yang rajin memberi, maka dia akan mendapatkan rezeki-rezeki. Di antaranya, orang yang memberi itu akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang memberikan atau berinfak di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 cabang, dan setiap satu cabang ada 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan rezekinya bagi orang yang Dia kehendaki. Apa maksudnya? Allah memberikan perlipatan ataupun penggandaan dari hal-hal yang kita berikan di jalan Allah. Al-Imamul Baydawi di dalam kitabnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan, ala hasbi halil munfiq min ikhlasihi wa ta'ibihi. Yang dimaksud Allah akan melipat gandakan harta bagi orang yang memberi adalah berdasarkan situasi atau kondisi batin si pemberi dari keikhlasannya dan jerih payahnya mendapatkan rezeki tersebut. Nah, kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak tulus dalam memberi itu, maka tidak ngefek. Tidak ada sama sekali manfaat yang kita dapatkan. Maka berikan, lupakan. Kembalikan kepada Allah Sang Maha Pemilik rezeki tersebut. Insya Allah, maka rezeki kita akan bertambah-tambah. Baik itu dari jalan yang disangka-sangka ataupun dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rezeki yang bertambah karena kita rajin memberi, rajin bersedekah, atau rajin berinfak. Allah akan hapuskan dosa dan kesalahannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqata tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'un nara." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, menghapuskan dosa, sama seperti air
yang memadamkan api. Jadi jangan kita sia-siakan manfaat memberi ini. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali mengisahkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam berjumpa dengan satu sosok. Sosok tersebut asing bagi Nabi Yahya. Nabi Yahya bertanya, "Siapakah Anda?" "Saya iblis." "Apa maksud Anda?" "Saya ingin berteman dengan kamu, wahai Yahya." "Boleh, saya berteman dengan siapapun. Tapi karena kita sudah berteman, boleh nggak aku bertanya?" "Boleh." "Siapakah, wahai iblis, orang yang paling engkau takuti di dunia ini?" Jawab iblis ketika itu, "Yang paling aku takuti itu adalah orang yang ahli maksiat, kaya, dermawan pula." Nabi Yahya heran, "Kenapa itu yang kau takutkan, iblis?" "Sebab setengah mati nanti aku menggoda yang kaya ini, ahli maksiat, tapi dia rajin memberi, dermawan sekali, suka membantu sesama. Tiba-tiba Allah ampuni dosanya, nol kembali dosanya, berlimpah pahala yang dia dapat, diampuni Allah. Tekor aku Yahya." Itu maksud daripada kenapa yang paling ditakuti iblis itu adalah orang yang dermawan. Karena sudah ada jaminan dari Nabi tadi bahwa orang yang rajin bersedekah, yang suka memberi, maka dosanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kenapa bisa terhapus dosa kita dengan bersedekah? Karena orang yang kita sedekahin itu, dia minta ampun pada Allah. Dia mendoakan si pemberi, "Ya Allah, karena dia aku bisa makan, ya Allah. Ya Allah, karena dia hari ini kebutuhan aku tercukupi. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah." Doa orang yang dalam kondisi kepepet, sulit, dalam kondisi yang terdesak, itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Sedekah itu dapat menambahkan rezeki kita dalam bentuk diampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian yang ketiga, pemberian itu dapat bermanfaat untuk memperpanjang usia. Di dalam hadis disebutkan, "Innas sadaqata taruddul bala wa tutawwidul umra." Sesungguhnya sedekah itu dapat menolak bala dan juga dapat memanjangkan umur. Apa maksudnya umur kita bisa jadi panjang? Apakah panjangnya ini misalnya usia kita 30, ditakdirkan Allah 30 meninggal, lalu kita bersedekah, nambah dia? Para ulama memberikan tafsiran bahwa itu bisa saja terjadi. Karena Allah itu muqtadir, yang maha menentukan takdir. Dia yang bisa mengurangi dan dia bisa menambahi usia manusia. Tergantung hak prerogatif Allah Ta'ala. Jadi sedekah itu dapat memanjangkan usia. Bisa jadi usia kita yang tadinya ditakdirkan sekian bisa bertambah, atau umur kita bertambah, tetapi walau kita meninggal nama kita harum. Nah, ini juga artinya umur yang panjang. Walaupun sudah tidak ada kita, tapi karena kedermawanan kita, karena rajin membantu teman, rajin membantu sesama, panjang usia kita. Artinya dikenang orang akan kebaikan kita. Itu yang ketiga. Rezeki apa lagi yang diberikan Allah bagi orang yang suka memberi? Di antaranya adalah disembuhkan Allah dari penyakit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati sakitmu itu dengan sedekah. Tidak disebutkan sakit apa ini, mau sakit ringan, sakit berat. Tetapi kita bisa mengambil ini hadis general umum. Mau sakit ringan, sakit berat,
atau kondisi di dalam bahaya atau ada bala yang menimpa, pemberian itu dapat menangkis itu semua. Dan saya secara pribadi juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Ketika saya sakit parah, sakit keras, tidak bisa kemana-mana, saya selalu bersedekah setiap hari dengan niat, ya Allah sembuhkan sakitku ini dengan sedekahku. Alhamdulillah, dalam tempo 3 bulan tubuh kembali fit secara normal, bisa berjalan dan bisa bergaul kepada sesama manusia dengan baik dan sehat. Nah, ini bukan isapan jempol, karena memberi itu pada hakikatnya adalah menumbuhkan sikap dermawan, dan orang yang dermawan hatinya selalu gembira. Orang yang memberi, dia membahagiakan orang lain. Kalau dia membahagiakan orang lain, orang yang memberi itu akan ikut ketularan kebahagiaannya. Kita perhatikan anak-anak yang kita beri, orang-orang susah, anak-anak yatim yang kita kasih, mereka senyum, kita pun juga ikut bahagia karena mereka bahagia. Nah, bahagia itu adalah obat yang paling manjur untuk sakit apapun itu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang besar sehingga kita bisa berbagi kepada sesama. Karena sedekah atau memberi ini dapat menggandakan rezeki. Kita tidak perlu pakai ilmu mistik, pakai dukun atau apapun itu, tapi dengan bersedekah saja kita akan bisa merasakan rezeki kita bertambah. Pasti kita akan diberikan oleh Allah balasan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Sebagai uraian penutup, kata Anne Frank, salah seorang penulis The Diary of Young Girl, mengatakan, no one has ever become poor by giving. Gak akan pernah orang jatuh miskin gara-gara suka bersedekah. Itu artinya. Jadi tidak akan susah seseorang, tidak akan hancur kehidupan seseorang karena dia suka menyumbang, suka berbagi. Banyak dalam kehidupan kita orang-orang yang susah, yang sulit, tapi dia tetap juga berbagi semampunya, seadanya. Allah balikkan keadaannya dari bangkrut menuju keuntungan, dari susah kepada kebahagiaan, dari gelisah kepada keceriaan. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya, mudah-mudahan kita semua sehat, kita semua dalam keadaan baik, berkah daripada kita membantu hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.